Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini minggu terakhir untuk pembahasan materi ya. Hari ini kita sudah masuk pertemuan 12 sesuai yang sudah saya infokan di minggu kemarin bahwa hari ini adalah minggu terakhir untuk materi mata kuliah sistem operasi. Karena materi terakhir, insya Allah minggu depan di pertemuan 13 kita sudah presentasi untuk pengambilan nilai tugas ya, untuk eh, presentasi instalasi Linux dan juga praktek sederhana cara penggunaan Linux yang sudah kalian install. Jadi nanti presentasinya tidak hanya proses instalasi saja, akan tetapi di sini kalian juga nanti praktek ya sederhana ya, praktek sederhana dari materi-materi yang sudah saya bahas. Jadi nanti dipraktekkan beberapa ya dari materi-materi yang sudah saya bahas dari pertemuan 11 sampai hari ini pertemuan 12. Baiklah, saya langsung ke materi saja. Oke, hari ini pertemuan 12, materi masih melanjutkan materi yang kemarin mengenai administrasi sistem Linux atau praktek sederhana ya dalam penggunaan Linux. Oke. Oke, poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai user dan group. Nah, di sini beberapa poin yang perlu digarisbawahi mengenai apa namanya pengoperasian Linux ini. Yang pertama adalah poin pertama, di sini sistem operasi Linux ya tidak pernah lepas dari manajemen proses ya maupun kepemilikan dan hak akses file di mana ketiga fungsi tersebut memang memerlukan sebuah account user dan group. Nah, poin kedua, nah, sistem operasi Linux pada umumnya itu untuk hak akses user dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ada user biasa ditandai dengan prompt $, kemudian super user atau sebagai root ditandai dengan prompt slash pagar ya. Kemudian poin ketiga, pembagian hak akses tentunya di sini nanti dilakukan untuk keamanan sistem itu sendiri. Jadi pembagian hak akses itu nanti tentunya dilakukan untuk keamanan sistem itu sendiri. Artinya apa di sini? Artinya di sini hanya super root yang punya kendali untuk melakukan konfigurasi terhadap sistem. Sedangkan user biasa hanya sebatas bisa melihat file yang berada pada directory atau directory home-nya. Directory slash slash home. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk administrasi sistem pada Linux hanya dapat dijalankan oleh super user dan administrator sistem tersebut. Oke, yang pertama di sini user dulu ya, user dulu. Nah, user di sini hanya dapat dibuat dan dihapus oleh administrator atau super user saja. Nah, untuk membuat atau menambah user di sini ada dua, yaitu dengan cara shell script atau mode text atau melalui GUI ya, X window. Nah, untuk shell script ini biasanya menggunakan bisa menggunakan perintah user add SO. Di sini digunakan untuk membuat user SO. Kemudian add user untuk menambah user bila perintah user add tidak ditemukan. Jadi apabila user add SO tidak ditemukan, bisa menggunakan perintah add user. Kemudian remove user. Di sini strip R SO atau user del. Del itu apa? Delete. Kalau RM itu remove. Sama-sama ya menghapus ya. Di sini strip R SO.
Nah, untuk menghapus user SO beserta home directory-nya ya, ini jadi fungsinya untuk menghapus. Kemarin kan sudah saya bahas juga ya, RM ya. Jadi RM itu remove, kepanjangan dari remove, menghapus. Atau sama halnya dengan del. Nah, untuk GUI tergantung dari distro Linux dan desktop manajernya. Nah, biasanya ada di menu configuration. Oke, next. Yang kedua, yang pertama tadi user ya, yang kedua adalah group. Sama halnya dengan pembuatan user tadi, pembuatan grup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan shell script dan GUI. Nah, untuk shell script dengan perintah pertama di sini ada group add. Nah, sama tadi juga ada user add ya. Nah, ini karena grup di sini juga group add menambah. Artinya menambahkan grup baru. Fungsinya digunakan untuk membuat grup baru. Misalnya Steamik namanya. Jadi grup Steamik. Kalau BSI ya UPSI. Nah, ini kebetulan adalah Steamik. Nah, kalau misalnya boleh UPSI, boleh nama yang lain terserah. Intinya di sini membuat penamaan grup baru. Kemudian sama seperti user tadi, di sini bisa juga menggunakan add group Steamik. Jadi bisa group add group Steamik. Nah, untuk menambah grup ya, bila perintah group add tidak ditemukan, sama halnya dengan user tadi. Kemudian yang ketiga adalah group delete ya, menghapus atau remove group. Jadi digunakan untuk apa? Untuk menghapus grup yang sudah ada. Jadi ketika sudah tidak digunakan lagi grupnya, nah ini bisa dihapus. Nah, dengan sintak apa? Dengan sintak group del atau rm group atau remove group. Nah, ini mengenai user dan group. Selanjutnya ada batasan file ya, file restriction. Di dalam sebuah Linux, setiap file itu mempunyai batasan file. Nah, batasan file atau hak akses itu meliputi hak perizinan akses atau permission ya, kemudian kepemilikan owner serta grup pemilik file. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini untuk batasan file itu ada atau hak akses ya, untuk mengakses file ini meliputi ada hak perizinan akses atau permission, kemudian kepemilikan owner serta grup pemilik file. Nah, fungsinya untuk apa ini batasan file? Fungsinya di sini untuk mengatur serta membatasi akses-akses terhadap file yang bersangkutan. Nah, untuk melihat hak akses file ini, bisa menggunakan perintah ls. ls strip l. Sedangkan perintah untuk menentukan hak akses itu menggunakan chmod. Oke, lanjut. Nah, dalam batasan file ada beberapa ketentuan pengaturan untuk perizinan kepemilikan suatu file. Nah, di sini yang pertama, setiap file selalu dimiliki oleh pemilik yang berhak mengatur hak akses terhadap file tersebut. Nah, hal ini berlaku juga untuk root, administrator, super user, maupun substitute user. Untuk hak aksesnya sendiri itu dibagi menjadi tiga. Ada read untuk baca hak akses, ini nanti disimbolkan dengan R. Jadi read ya, itu ada baca. Kemudian write di sini nanti disimbolkan dengan huruf W. Kemudian execute untuk eksekusi itu disimbolkan dengan huruf X. Jadi kalau baca itu disimbolkan huruf R, untuk tulis disimbolkan dengan huruf W, untuk eksekusi atau menjalankan ya, menjalankan atau untuk meraningkan itu disimbolkan huruf X. Nah, diingat-ingat. Nah, pemilik file di sini dibagi menjadi tiga. Pertama ada user tadi, pemilik file. Kemudian yang kedua ada grup. Grup ini adalah grup dari yang memiliki file. Terus kemudian other ini selain user dan grup. Jadi selain user dan grup itu misalnya di sini user yang tidak berada dalam satu grup.
dengan user pemilik file. Contoh di sini ls strip 1 ya. Di sini ada home, ada data. Nah, di sini ada RW. Nah, ditulis ya. RW tadi apa? Untuk menulis ya. RWXR, kemudian strip XR, X1. Kemudian so Steamik. Jadi di sini 5 Maret 2004 home data. Jadi ini ada nama grupnya Steamik, kemudian tanggalnya tanggal 25 Maret 2000, sorry, tanggalnya eh tanggal 25 Maret ya 2004. Pada kolom pertama terdapat hak perizinan akses dari file home ya, file home slash data. File data di sini dimiliki oleh SO ini tadi dan dimiliki oleh grup Steamik. Nah, ini grupnya. Jadi file datanya yang memiliki siapa? SO, grupnya namanya Steamik. Dengan ukuran filenya 5 byte. Jadi 5 byte ini ukuran filenya, kapasitasnya 5 byte. Serta tanggal pembuatan atau editing terakhir ini. Jadi SO ini kepemilikan filenya, Steamik ini grupnya, 5 ini adalah ukuran filenya, kemudian ada tanggal pembuatan ya atau editing terakhir. Nah, ini. Nah, selanjutnya perhatikan nih untuk ukuran pertamanya, kolom eh, untuk kolom pertamanya ya tadi RWX ya, strip R, strip XR, strip X action. Dibaca dari kiri ke kanan. Nah, di sini strip di sini 1, R 2 ya, dan seterusnya. Di sini berapa digit? 10 digit ternyata. Jadi dihitung semuanya, strip itu juga termasuk hitungan ya, sama halnya dengan underscore, kemudian dot ya, add. Nah, itu juga hitungan karakter namanya, karakter atau simbol. Nah, terlihat dari 10 karakter untuk hak akses ya. Jadi karakternya ada 10 digit atau 10 karakter. Maksud dari tampilan tersebut adalah nomor 1 menunjukkan bahwa data merupakan file. Kemudian strip di sini file biasa. D itu adalah direktorinya. Kemudian L itu adalah link. RWX nomor 2 dan 3 itu adalah hak akses untuk pemilik user. Atau user read dibaca ya. Atau user di sini read atau dibaca. Write. Nah, itu tadi kan nih ya. Write itu tulis. Kemudian X itu untuk runningnya atau eksekusinya. Ingat-ingat kalau R itu untuk baca, W itu untuk nulis, X itu untuk eh, eksekusi atau menjalankan. Jadi di sini paham ya? Di sini ada RW, XR, ada XR, ada X. Nah, maksudnya sudah paham. Kalau X itu untuk eksekusi atau running, kemudian R itu untuk baca, kemudian untuk W-nya itu untuk nulis. Selanjutnya R strip X nomor 567 adalah akses untuk grup dari pemilik file baca dan tulis kemudian eksekusi. Bukan grup ya yang memiliki file pada eh, contoh adalah grup Steamik. Kemudian RX nomor 8, 9, 10, 3 digit terakhir. Ini adalah akses untuk user-user lain selain pemilik file dan grupnya itu. Nah, pemilik file atau super user itu dapat mengubah akses terhadap file-filenya. Kecuali yang user biasa itu nggak bisa, tapi kalau pemilik user atau super user atau adminnya, nah itu bisa untuk mengubah hak akses terhadap file-filenya tadi.
Pengaturan hak akses terhadap suatu file. Yang pertama ada metode metode huruf. Di sini pada metode huruf ini sintaknya diwakili oleh huruf-huruf yang menerangkan tentang hak akses dan pemilik file tersebut. Nah, huruf-huruf yang dipakai itu ada R, ada W, ada X, ada U, ada G, ada O. Tarik kalau kalau enggak panas sih. Oke, saya lanjutkan. R ya, tadi menyimbolkan tadi read, baca, W tadi tulis, kemudian X eksekusi. Kalau U ini di sini pemilik filenya, user ya. G di sini adalah grup. O tentu saja other ya. Nah, itu. Nah, ini gampang ya untuk hafalannya. Tinggal ngafalin aja. R, baca, W tulis, kemudian X eksekusi atau running, kemudian U tentu saja ya tadi user ya, kepanjangannya user, pemilik file. Kemudian G di sini adalah group. Kemudian O adalah other. Selanjutnya sintak, pengaturan hak akses terhadap suatu file. Pertama ada sintak chmod, chmod ya, atau go plus rwx. Nah, di sini nama filenya apa? Nah, dengan tanda plus di sini digunakan untuk memberi akses dan tanda aksen di sini tanda strip ya. Tanda strip digunakan untuk menghilangkan hak akses. Contoh di sini ada chmod eh, u tadi apa u user ya plus rw read baca tulis aku misalnya. Untuk memberi hak akses kepada user, pemilik file dengan hak akses read dan write itu pada file aku. Jadi nama filenya itu aku. Nih, ini ya nama filenya aku. Jadi nama filenya ini aku. Oke, kalau U tadi adalah usernya, RW baca tulisnya. Kemudian yang kedua ada chmod go w go strip w aku. Jadi di sini untuk menghilangkan akses go ini apa? Grup ya. W-nya tulis, kemudian akunya adalah filenya. Jadi untuk menghilangkan akses write atau tulis untuk grup dan other pada file aku. Jadi G-nya ini adalah grup, O-nya adalah other, W-nya adalah tulis, akunya adalah filenya. Kemudian sintak yang ketiga, sintak yang ketiga di sini ada chmod ugo u g o plus w aku. Jadi untuk menambahkan hak akses user, group, kemudian other, kemudian ditambah baca tulis ya, w itu tulis, file aku. Jadi untuk menambahkan hak akses write atau tulis untuk user, kemudian group, kemudian other pada file aku. Apa enggak? Oke, selanjutnya pengaturan hak akses terhadap suatu file. Nah, di sini adalah tadi kaitannya dengan user, group, kemudian other sudah. Yang selanjutnya ada metode angka. Nah, selain menggunakan metode huruf, ya, untuk mengatur hak akses dapat menggunakan metode angka.
Nah, tadi menggunakan metode huruf ya, sekarang menggunakan metode angka. Metode angka ini selain menggunakan metode huruf, tadi bisa untuk mengatur hak akses dapat menggunakan metode angka. Nah, angka-angka yang digunakan itu merupakan hasil dari konversi bilangan biner ke desimal. Di sini misalnya angka 4 mewakili hak akses read atau baca, R strip-strip. Nah, di sini 100 ya, biner, bilangan biner. Kemudian 2 mewakili hak akses eh, tulis. Di sini strip, W strip. Di sini bilangnya berapa? 0, 10, biner. Bilangan biner maksudnya. Biner ini adalah bilangan biner. Kemudian 1 mewakili hak akses execute atau eksekusi. Disimbolkan strip strip X 001. Jadi untuk baca itu 100 kodenya ya. Untuk tulis kodenya 010. Jadi kalau untuk baca 100 atau 100. Kalau bilangan biner itu bukan ini ya. Bacanya 100. Walaupun di situ 100. Terus kalau untuk tulis itu 010. Nah, untuk execute itu 001. Nih, ingat-ingat. Untuk baca ini 100. Untuk tulis 1010. Nah, untuk menjalankan ini 001. Oke, lanjut. Contoh pengaturan contohnya, misalnya chmod 651. Saya, jadi filenya saya ya namanya ya. Akses untuk user adalah read dan write 6. Jadi untuk baca dan tulisnya 6. Hak akses untuk grupnya adalah read dan execute itu 5. Hak akses untuk other execute 1. Kemudian Chmod 740. Kamu. Nah, filenya namanya kamu. Hak akses untuk user adalah read dan write dan execute itu 7. Full akses ya. Kemudian hak akses untuk grup itu ada read ya, 4. Dan hak akses untuk other itu tidak ada, kosong. Di kosong itu tidak ada. Selanjutnya ada kepemilikan file atau file ownership. Kepemilikan dari sebuah file atau directory dapat diubah. Di sini baik mengubah kepemilikan dari seorang user ke user lain atau dari suatu grup ke grup lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini hanya super user atau adminnya lah yang dapat merubah hak kepemilikan sebuah file. Jadi bukan user biasa ya atau user lain. Tapi di sini adalah super user atau adminnya. Dalam hal pemindahan kepemilikan dari suatu grup ke grup lain, yang perlu diperhatikan adalah grup yang memiliki file, bukan grup dari user si pemilik file. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk mengubah kepemilikan file ini menggunakan perintah found dan ch. Ch on, owner ya, dan ch group. Ch grp itu group. Kalau OWN on ya, itu adalah owner. Jadi ch on itu untuk mengubah kepemilikan file dari seorang user ke user lain. Kemudian
CHGRP itu untuk merubah kepemilikan file dari grup ke grup lain. Nah, sintaknya di sini CH owner nama filenya dengan nama misalnya CH owner Suminten. Nama filenya Suminten ya. Atau CH owner laporan barang. CH owner laporan penjualan. Nah, jadi nama user lain yang akan diberi file ya. Contohnya kalau CH on mahasiswa data akan menjadikan file data menjadi milik user mahasiswa. Kemudian CHRP grup nama file di sini dengan grup adalah nama grup lain yang akan diberi file. Contohnya CHGRP Amikom data. Bisa juga CHGRP apa namanya? Sistem informasi. CHGRP sistem akuntansi. Bisa. Akan menjadikan file data menjadi pemilik dari grup Amikom. Jadi grupnya namanya Amikom. Kalau tadi yang saya contohkan, misalnya grup SI, grup SI akuntansi, seperti itu. Selanjutnya manajemen proses. Nah, manajemen dalam manajemen itu adalah dalam hal pengelolaan ya, pengelolaan ya, manajemen pengelolaan. Dalam Linux atau Unix itu untuk melihat proses atau penanganan proses-proses itu menggunakan perintah top dan PS. Nah, untuk mematikannya atau memanipulasinya itu menggunakan perintah kill atau nice. Sorry, kill dan nice. Kill itu untuk menghapus ya. Kemudian semua informasi mengenai proses yang sedang berlangsung atau berjalan disimpan di direktori ya, pros yang berubah secara real time. Dengan membaca file-file yang ada di direktori /pros akan sangat merepotkan. Ada dua perintah yang dapat melihat proses yang sedang berlangsung. Pertama, PS. Nah, perintah PS ini digunakan untuk melihat proses yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan PS, dapat dilihat informasi proses yang sedang berlangsung. Contohnya, jadi contoh untuk tampilan PS, di sini ada PID, ada TTY, ada time, ada CMD. Ini untuk PID-nya yang pertama ada 235, TTY-nya ada TTY 1, kemudian timernya ya, misalnya 00, misalnya 01, kemudian 57, 25 misalnya. Terus CMD-nya bus, kemudian yang kedua PID-nya 780, TTY-nya ada TTY 1, kemudian time-nya terserah ditentukan nanti, kemudian CMD-nya PS. Nah, tampilan di atas untuk penampilan informasi proses itu sendiri. Karena apa? Karena menjalankan PS di baris perintah yang menginduk pada shell command line atau program yang menerjemahkan perintah, biasanya bash. Jadi ini untuk menerjemahkan perintah. Nah, selanjutnya PS sendiri mempunyai banyak pilihan ya. Ada PS AUX. Di sini keterangan tentang field atau kolom untuk perintah di atas. Kemudian ada user. User di sini nanti untuk nama user yang menjalankan proses yang bersangkutan atau atas izin siapa proses tersebut berjalan. Jadi atas izin siapa? Usernya siapa? Nah, sebagian proses yang dijalankan oleh root merupakan proses boot yang dijalankan oleh init atau sentral dari semua proses. Nah, ini dapat dilihat dari perintah PS3. Nah, ini yang mengendalikan proses yang mana akan dijalankan dan dihentikan. Kemudian PID, nah ini adalah ID dari proses. P-nya ini proses, ID-nya ya ID-nya. Kemudian TTY adalah terminal konsol atau teletype dari mana program tersebut dijalankan. Start di sini adalah status proses saat ini ya, keterangannya adalah sebagai berikut. Di sini ada
S-nya itu adalah sleeping, proses dalam keadaan sleep ya, kurang lebih 20 menit. Kemudian R itu adalah proses running atau berjalan. Kemudian D di fun. Nah, di fun di sini ada proses tidak dipakai, merupakan proses yang berjalan sembarangan. Nah, Kyle di sini secepat mungkin. Kemudian I atau idle di sini proses sedang tidak dijalankan, tidak dipakai. Z di sini ada zombie, nah, proses yang sudah mati akan hilang saat di shutdown berikutnya atau tidak berpengaruh pada sistem. Kemudian T-nya di sini ada terminate, proses dihentikan. Ya, ini pada istilah-istilah pada PS. Nah, selanjutnya ada time. Nah, time ini menunjukkan bahwa CPU ya atau otak dari komputer itu waktunya dihabiskan ya atau akumulasi waktu yang digunakan proses, bukan waktu proses dijalankan, tapi akumulasi waktu yang digunakan oleh proses. Jadi bukan waktu proses dijalankan. Kemudian persen CPU di sini adalah presentasi dari waktu CPU ya yang sudah digunakan. Untuk prosesor modern proses akan berisi 0 kecuali untuk keperluan X window. Kemudian persen MEM presentasi memori ya, sistem yang digunakan oleh proses. Nilai nanti berhubungan dengan RSS, bukan VSZ. Nah, kalau VSZ sendiri ini nanti ukuran memori virtual prosesnya. Sedangkan untuk RS-nya, resident set size-nya, ini kaitannya dengan ukuran. Ukuran sebenarnya, nilainya berapa? Besar atau kecil. Kemudian CMD atau command ya, adalah nama program perintah yang digunakan. CMD atau command-nya. Selanjutnya ada top. Nah, top ini terkait dengan tadi ya. Top di sini adalah perintah top akan memberikan tampilan secara dinamis mengenai status proses yang sedang berlangsung atau berjalan. Nah, tampilan tabel proses yang ada akan diupdate pada interval waktu tertentu atau default, misalnya di sini waktunya 5 detik. Nah, di sini untuk pilihannya bisa top ya. Top ini adalah detik untuk menentukan interval update dalam detik. Contohnya top D2. Jadi ada beberapa file atau kolom baru di antaranya. Pertama ada PR, di sini ada prioritas dari proses. Jadi P itu prioritasnya, R itu adalah prosesnya. Waktu penghitungan maksimum dalam mili detik untuk proses ini. Kemudian NI, nice, nilai nice-nya, tugas dari disk dan CPU yang berat. Ini nilainya berapa? Eh, Nilainya nanti tergantung dari kebutuhan ya yang dibutuhkan. Nilai prioritas yang diberikan secara manual. Nilainya berapa ya? Tergantung. Bisa 10, 40, 5, 30, tergantung ya nanti ya. Oke, itu kaitannya dengan top. Selanjutnya ada nice. Nice ini adalah semua proses yang memiliki hak yang sama dalam pembagian sumber daya. Namun dapat diubah dengan perintah nice untuk memulai proses dengan prioritas yang diberikan. Nah, sintaknya gimana? Sintaknya nice, strip, and value proses. Keterangannya, nilai negatif menambah prioritas hanya bisa dilakukan oleh root, namun nilai positif dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, untuk merubah prioritasnya lagi ya dengan perintah renice. Jadi renice, artinya mengulang. Recurring ya, recurring bisa ya intinya ini adalah untuk perulangan, looping. Nah, sintaknya gimana? Renice prioritas PD. Jadi proses ID-nya sama renice-nya. Selanjutnya ada Kyle. Kyle di sini adalah
kadang di sebuah proses itu ya ada yang ada itu tidak diperlukan kehadirannya dalam sistem atau terlalu banyak memakan resource komputer sehingga di sini akan menurunkan kinerjanya. Nah, caranya untuk menghentikan proses tersebut gimana? Itu dengan menggunakan perintah Kyle. Sintaknya Kyle Street Signal PID. Nah, ini untuk menghentikan proses berdasarkan nomor ID-nya. ID prosesnya, signal, di sini nanti adalah nomor signal yang dapat digunakan. Selain nomor signal ini dapat juga dengan menggunakan signalnya, nama signalnya. Misalnya untuk nomor signal 9 dapat diganti dengan Kyle. Di sini ada sintaknya. eh, Kyle call signal nama proses untuk menghentikan proses berdasarkan nama prosesnya. Ada Kyle di sini strip 9253 untuk menghentikan proses dengan PID nomor proses ID ya. PID tadi proses ID 253. Kyle di sini ada Kyle 253 untuk mematikan proses dengan ID 253. File all HTTP D untuk menghentikan proses dengan nama HTTP D nama file. Keterangannya tanpa menyebutkan signal secara default akan diberikan signal 15 ya. Sigtorn yang akan menutup program. Nah, ini menunjukkan jalan keluar bagi program. Selanjutnya Kyle di sini akan mematikan program atau mengeluarkan program dari sistem secara paksa atau membasmi program. Beberapa signal yang digunakan di sini nanti ada hub hang up ini untuk menentukan proses, interrupt di sini untuk meribut ya program. Kemudian quit di sini ada menutup, kemudian ada abort di sini membatalkan, ada kill tadi adalah mematikan, kemudian ada alarm ini untuk timernya, jamnya ya. Kemudian ada term itu untuk terminate-nya untuk mengakhiri program. Nah, ini istilah-istilah ya dalam Kyle. Nah, selanjutnya di sini nanti ada manajemen disk, ada manajemen CD, ada manajemen USB. Oke, yang pertama ada manajemen disk. Di sini pada sistem operasi untuk Linux itu tidak mengenal adanya drive C ya, atau drive A karena apa? Pada Linux itu menggunakan sistem hierarki penyatuan direktori di dalam direktori. Nah, dan memperlakukan file directory dan device driver termasuk Fluffy ya dan CD-ROM sebagai filenya. Nah, sedangkan untuk device drivernya, untuk disk drive-nya itu ditempatkan pada directory atau slash dev directory untuk tempat semua device ya. Dan untuk disk drive-nya yang belum dikenal itu harus dikenakan dulu atau dimuatkan atau dipasangkan pada suatu directory supaya apa? Bisa dibaca dan digunakan atau digunakan. Nah, ada beberapa tipe file ya yang sering digunakan dan perlu diperhatikan ya untuk mengenalkan device yang akan digunakan. Yang pertama di sini ada MS-DOS, di sini untuk mengenalkan file-file dari DOS atau dari DOS dan Windows. Kemudian VFAT, VFAT di sini juga mengenalkan file-file dari DOS dan Windows. Misalnya di sini ada FAT16 dan FAT32. Kemudian X2 di sini untuk mengenalkan file-file dari Linux. Kemudian ada NTFS di sini untuk file system dari NT dan seterusnya. Nah, untuk mengenalkannya ini bisa menggunakan perintah mount. Nah, untuk standarnya ini di sini misalnya mount strip T, VST
VS type, device, dan dir. Dir ini direktorinya ya, device. Keterangannya, mon script di sini adalah perintah untuk menekan sebuah file sistem ke dalam Linux. VS tipe di sini adalah tipe dari file system. Jadi VS itu file system pada device yang akan dipakai. Kemudian device di sini adalah direktori tempat drivernya. Dir itu direktori. Nah, setelah melakukan mount, apabila sudah selesai dipakai, sebaiknya device yang telah di mount harus dinonaktifkan. Di sini adalah di umon ya, di umon device. Jadi sintaknya umon device. Itu kalau sudah tidak digunakan. Yang pertama tadi manajemen disk, selanjutnya ada hard disk. Untuk mengenalkan media hard disk, prinsipnya sama dengan floppy. Ini untuk mengetahui partisi-partisi yang ada dalam hard disk itu dapat menggunakan perintah if untuk mengenalkan media hard disk. Contohnya, mount strip vfat div hda1 mount ya Windows. Nah, keterangannya di sini file system yang akan kenalkan itu berasal dari DOS atau Windows, dan device atau alat yang digunakan dari hard disk primary. Ini ya, hard disk primary, dan hasil dari pengenalan file system tersebut akan ditempatkan pada direktori mount Windows. Nah, selain menggunakan tipe file sistem MS-DOS, bisa juga menggunakan tipe VFAT untuk tipe file sistem dan dari Windows. Nah, ada beberapa tipe file system seperti NTFS itu untuk beberapa distro ya, terkadang itu tidak dapat dikenali. Nah, seperti distro Red Hat dan Fedora. Nah, agar tetap dapat dikenali ya, user harus menambahkan modul untuk mendeteksi file system NTFS pada distro tersebut. Nah, beberapa distro lain yang dapat mengenali sistem NTFS ini terkadang hanya dapat membaca file-file dan direktori pada partisi hard disk dengan format file system NTFS. Tetapi ya nanti tidak dapat diedit, uh, tidak dapat diedit, copy atau modifikasi lagi. Jadi nggak bisa dimanipulasi, tidak bisa diedit, tidak bisa diubah. Selanjutnya setelah hard disk ada CD-ROM. Nah, nanti yang terakhir ada flash disk ya. Oke, CD-ROM ini nanti mengenalkan prinsipnya sama dengan dua media tadi, baik hard disk maupun disk. Hanya saja untuk tipe file sistemnya tidak perlu dituliskan. Nah, ini sintaknya mount slash device slash CD-ROM slash mount slash CD-ROM. Di sini keterangannya slash CD-ROM itu adalah device CD-ROM yang akan dikenalkan. Kemudian MN itu slash CD-ROM adalah direktori tempat menumpang file dari CD-ROM. Nah, selanjutnya yang terakhir ada flash disk. Nah, untuk mengenalkan flash disk, prinsipnya sama saja dengan media CD-ROM di atas. Nah, untuk tipe file sistemnya ya tidak perlu dituliskan. Contohnya gimana? Mount slash device slash SDA1 slash SDA1 ini filenya ya. Slash mount kemudian flash disk. Nah, slash SDA1 ini adalah device untuk flash disk dari USB 1 yang akan dikenali oleh Linux Slackware. Nah, kalau distro lain ini mungkin saja berbeda. Seperti misalnya di sini slash dev sdo dan slash mon slash flash. Nah, ini adalah direktori tempat menampung file dari flash disk. Nah, ini yang perlu di garis bawahi bahwa direktori flash itu sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu loh ya.
baru nanti proses mounting device-nya dilakukan. Nah, itu. Oke, demikian materi untuk hari ini ya, mengenai administrasi dasar Linux 2. Nah, ini kaitannya dengan pembuatan user file, nama file ya, kemudian nama grup file. Oke, jika ada pertanyaan untuk materi hari ini dari poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan nanti pertanyaan bisa dibuat di grup. Eh, Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini mengenai administrasi dasar Linux 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersiapkan ya untuk presentasinya minggu depan. Insya Allah satu pertemuan itu nanti bisa beberapa kelompok, tergantung dari eh, prepare kalian. Kalau prepare kalian cepat ya, insya Allah bisa beberapa kelompok. Oke, terima kasih ya untuk hari ini.